Assalamualaikum, ketemu lagi dengan channel Niken Setiati. Jangan lupa di subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya ya. Assalamualaikum, selamat pagi teman. Hari ini saya akan mengeksplor bagaimana petani di desa saya pada proses pengambilan kelapa. Jadi kalau teman-teman yang nggak ada yang tinggal di kota, jarang sekali ya tahu bagaimana prosesnya. Nih teman-teman, saya tidak akan mengambil dari proses pengambilannya, tapi saya hanya akan menunjukkan bagaimana cara petani di sini mengumpulkan kelapa yang dari belakang sana. Ini yang dari belakang sana sampai nanti ke depan sana. Itu bisa dilihat, itu proses yang pertama yaitu proses didorong. Tuh didorong. Proses ini tidak begitu efisien karena membutuhkan tenaga yang banyak. Kemudian membutuhkan waktu yang juga banyak karena metode mendorong kelapa ini teman-teman membutuhkan air yang besar. Sedangkan ini sekarang lihat nih, ini air di parit ini kecil karena memang keadaannya lagi surut. Dia menggunakan metode pasang surut teman-teman. Jadi kalau pasang bisa didorong seperti itu. Jadi kalau surut dia dorongnya lebih sulit. Itu kenapa didorong? Karena bagian depan teman-teman. Jadi karena nggak begitu jauh, sementara didorong untuk apa? Agar nanti metode yang kedua mudah untuk dikerjakan. Teman, sebanyak ini kelapa, kemungkinan sekitar 3.000 atau 4.000 kelapa ini kalau kita kumpulkan dengan kita bawa satu-satu mungkin 3 bulan ya baru selesai. Karena kenapa? Karena ini memang banyak sekali teman-teman, itu sampai ke belakang sana. Jadi metode inilah yang digunakan penduduk sini untuk mengumpulkan, mulai dari diambil kemudian dimasukkan ke dalam parit ini. Oh iya, parit ini namanya parit anak, jadi pasti ada induknya ya. Ntar kita cari induknya di mana, kok yang ada cuma anaknya. Jadi kemarin itu proses mengumpulkan dari samping-samping sana, itu ditengahkan di sini, dikumpulkan di sini. Itu dari sana, dari kanan kiri parit ini dikumpulkanlah menjadi satu di sini. Nah sekarang lah metode bagaimana sih caranya petani sini berpikir dan akhirnya menemukan kemudahan, yaitu menggunakan alat. Alat ini membutuhkan 3 macam bahan. Yang pertama tambang ya, tali tambang itu. Kemudian paku teman-teman, paku. Setelah itu kita menggunakan media sandal yang bekas ya, sandal jepit yang sudah nggak dipakai lagi, itu kita gunakan. Bisa menggunakan itu, bisa juga menggunakan metode ban bekas. Ban bekas di sini kita potong kecil-kecil, kemudian nanti akan baru bisa dibuat. Metode pembuatannya sangat mudah, kemudian untuk membantu pekerjaan pun sangat efisien. Nih, kelapanya banyak ya teman-teman. Wah, ini kalau harganya 2.000 teman-teman. Wah, sudah banyak sekali uangnya. Nih. Nih. Tuh, banyak sekali. Di sini gerimis ya teman-teman. Ini nekat ke kebun aja karena hari ini memang lagi proses penarikan. Jadi nekat aja ini pagi-pagi. Di sini gerimis, dari tadi malam memang hujan. Tuh. Kalau teman-teman pengen tahu kelapanya yang diambil itu seberapa tinggi sih? Tuh. Lihat, kelapanya tinggi-tinggi sekali teman-teman di sini. Memang di sini kelapa di daerah
bunga Tanjung ini memang sudah diakui sangat tinggi-tinggi sekali, karena memang dia hidup hampir 50 tahun yang lalu. Kenapa saya tahu? Karena memang kelapa ini sudah mulai dari zamannya mbah-mbah saya itu udah ada. Tinggi sekali, sampai miring-miring dia teman-teman tumbuhnya. Lihat teman-teman, itu nggak diambil sama yang kerja tuh, ada yang kering itu karena memang sudah tidak nyampe lagi di sana. Sangat tinggi teman-teman. Kalau manjat udah nggak berani lagi. Dan kalau teman-teman masih penasaran nih ngambilnya pakai apa, dia ngambilnya pakai bambu. Kalau yang pendek-pendek segini teman-teman itu masih bisa pakai bambu. Tapi kalau yang udah tinggi-tinggi gitu, biasanya kalau masih bisa pakai bambu, tapi bambu itu harus di apa namanya, disambung-sambung. Nah, kebetulan di sini petaninya sudah menggunakan semacam besi yang dia nanti bisa ditarik ulur besinya itu. Jadi besi itu ada lubangnya, ditaruh di dalamnya lagi, kemudian ditaruh alat. Jadi memang luar biasa, mau mencari uang itu luar biasa ya teman-teman. Tuh, nih kita sambil menunggu bapaknya mendorong di depan, kita perhatikan nih. Biasanya ada ikannya nih teman-teman, tapi hari ini kayaknya karena hujan mungkin ya, jadi nggak ada. Parit ini itu memang sengaja dibuat karena memang untuk memudahkan para pekerja kelapa mendorong kelapa atau menarik kelapa dari belakang sampai ke depan. Ini kelapa ini memang lagi musim panen sepertinya, karena memang tadi setiap saya jalan di kebun-kebun itu sudah mulai ngambil-ngambil kelapa. Tuh teman-teman, banyak sekali. Boleh teman-teman main ke sini kalau mau minum dogan. Oke, ada dogan hijau, ada dogan jenis kelapa musa, ada jenis kelapa gading, ada ini. Kalau ini kelapa biasa, tapi kayaknya kalau pagi ini enggak dulu deh mau minum saya, karena memang hujan jadi enggak selera. Tuh teman-teman, kalau mau ke sini komentar aja, ntar saya kasih tahu di mana alamatnya. Mau makan dogan sepuasnya, oke, saya suruh ngambil sendiri. Nanti akan saya tunjukkan kelapa yang tingginya nggak sampai setengah meter, tapi buahnya lumayan untuk ngambil kelapa. Bagi cewek-cewek yang nggak bisa pakai bambu, dipetik pakai tangan bisa. Oke, kita tunggu dulu ya, bapaknya itu kelihatannya masih ada di depan. Nah, ini teman-teman, metode yang saya bilang tadi udah mulai dikerjakan. Metode apa sih sebenarnya, trik apa sih sebenarnya yang digunakan petani yang saya bilang lebih efisien tadi? Ini metode ini tuh, yaitu metode menarik kelapa menggunakan alat ini. Nah, ini alatnya. Ini ada tambang, ada paku, dan ada di sini kebetulan menggunakan sebagian ban dan sebagian bekas sandal jepit ini. Ini bisa dilihat, ini digunakan dalam metode penarikan kelapa dari belakang sampai ke depan, karena kalau mau didorong saya rasa nggak bisa, karena memang airnya lagi surut. Yuk kita perhatikan bagaimana prosesnya. Saya coba tarik
Ada tambang bagian depannya teman-teman. Aduh, nih saya saja bisa teman-teman. Nah ini saya tarik nih. Nah, terus saya tarik. Wah, memang ringan teman-teman. Jadi lebih ringan. Nah, nih. Pantes ini dibilang efisien. Bukan cuman omongan, tapi memang efisien. Saya membuktikan sendiri. Nah, nih. Baru sebentar aja udah dapat banyak tuh. Hop. Dah, sampai sini aja. Karena di sana belum selesai, mau disambung lagi. Nih dia seperti ini. Jadi kelapanya itu ditancap-tancapkan ke paku. Berapa jumlah pakunya? Sekitar 500. Jadi kalau kelapanya sampai sana itu 4.000 atau 3.000 atau 5.000, berarti nggak ngitung ya. Coba kalau didorong yang seperti tadi, itu bisa balik sampai berpuluh-puluh kali karena memang airnya lagi surut. Minimal atau maksimal proses mendorong itu hanya kelapanya sekitar 50 atau 60. Kalau ini sekali tarik sampai ke depan itu bisa 500. Paling lepas-lepas 1 atau 2. Nih, tuh bapaknya. Tapi harus telaten teman-teman waktu proses pembuatannya, karena proses pembuatannya itu memang agak bukan rumit tapi butuh ketelatenan yang sangat tinggi. Tuh lihat, airnya juga udah mulai habis, berarti di depan sana udah mulai surutnya, udah mulai parah. Bukan parah sih, udah mulai kering gitu ya. Masih gerimis teman-teman, tuh masih gerimis. Lihat, tuh ada glodok, tuh glodok teman-teman. Nah itu ada isinya itu. Jadi untuk petani-petani, khususnya petani kelapa, kalau di bawah sedikit-sedikit nggak mungkin ya kayaknya kan, apalagi petani kelapa. Ini termasuk sedikit teman-teman. Ada kebun itu yang panennya itu hampir sekitar 15.000 sampai 20.000. Bayangkan kalau tidak ada alat ini, pekerjanya sangat kesusahan. Jadi dengan alat ini benar-benar efisien. Kerja kelapa itu dibilang rumit, tetapi dibilang hasilnya gede. Cuman ya itu tadi teman-teman, dia itu membutuhkan waktu yang lama. Karena kenapa? Mulai dari batangnya yang tinggi, kemudian kebunnya kan lebar tuh, jadi memang harus membawa ke depannya itu harus kita mikir bagaimana caranya gitu. Ini nanti kan dibawa ke depan semua. Setelah ini belum selesai teman-teman, itu nanti masih ada mau disumbat lagi, mau dipisahkan antara kelapanya sama sabutnya, barulah nanti dijual. Tuh masih proses menancapkan kelapa ke paku, menancapkan paku ke kelapa. Biasanya banyak nyamuk teman-teman, hari ini nyamuknya bersahabat kayaknya, nggak ada nyamuk, jadi aman.
Kalau teman-teman yang suka jual beli kelapa, boleh mampir-mampir ke desa saya, karena kelapa di sini termasuk masih sangat besar komoditasnya. Siapa tahu kan cocok harganya. Nah, ini tuh masih panjang, agak lama teman-teman, karena memang 500 itu banyak ya. Sekarang kita proses penarikan kelapa yang sudah ditancapkan ke paku. Tuh, dia udah mulai jalan teman-teman. Tuh teman-teman, lihat. Kelihatannya mudah ya teman-teman. Ini memang mudah, saya narik aja tadi memang nggak berat. Tuh, ini dari depan sana sampai nanti ke ini sebentar lagi hampir, oh belum, masih terus jalan dia teman-teman. Tuh sampai ke depan sana. Ini jumlahnya 500 kelapa. Nah kan, benar-benar enak. Jadi nariknya itu nggak harus turun ke air, cuman dari samping aja. Kemudian dia jalan, walaupun airnya kecil tetap bisa. Efisien sekali nih teman-teman. Kalau yang ada kebunnya bisa ditiru. Kalau tanya-tanya gimana cara buatnya, bisa tinggalkan di kolom komentar. Oke. Tuh. Tuh. Lihat. Nih. Terus itu belum selesai. Masih terus nyambung. Ini yang belakang ini baru mau jalan, yang di depan sana udah mau nyampe teman-teman. Karena saking panjangnya tali tambang. Tuh lihat. Bener kan teman-teman apa yang saya bilang di depan tadi? Efisien, sangat mudah, kemudian pembuatannya pun murah. Nah, nih yuk kita ke depan, sambil berjalan ke depan kita lihat. Nah, sekarang setelah kelapa ditarik ke depan teman-teman, dinaikkan lagi dari parit, dinaikkan lagi, dikumpulkan. Nanti nih di sini dikumpulkan di depan. Nih kelapa yang ini kelapa yang didorong tadi ya teman-teman. Nih banyak. Jadi memang kerja kelapa itu banyak hasilnya, banyak banyak tahapannya. Ini kelapanya. Nah ini belum terkumpul. Jadi kalau sudah terkumpul selesai baru disumbat kalau bahasa sini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga menginspirasi bagi teman-teman yang punya kebun atau pekerja kebun, apalagi dalam bidang kelapa. Jangan lupa di subscribe, like, dan tinggalkan komentar apabila ada yang mau ditanyakan. Terima kasih.
Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Terima kasih.